kita lanjutin ya, tadi tentang lover ya, dan sekarang itu kita lanjutin tentang haters. Jadi dari beberapa grup di FB itu banyak juga loh hatersnya laki-laki Turki yang mengatakan bahwa laki-laki Turki itu jahat, laki-laki Turki itu pelit, laki-laki Turki itu temperamen, pencemburu, protektif dan lain sebagainya, yang mana itu sampai yang sebenci itu gitu loh. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya semua laki-laki Turki itu bla bla bla, hanya mengumbar rayuan gombal kayak gitu. Dan perlu dikasih tahu gini loh. Oke, even kalau kalian search sifat orang Turki, pasti yang di paling atas itu keras, temperamen, terus gampang marah kayak gitu-gitu. Tapi nggak semuanya ya, memang orang Turki itu rata-rata seperti itu gitu loh. Dan perlu diketahui gitu loh, banyak juga pasangan-pasangan Indo-Turki itu yang ketemunya itu di sosial media gitu loh. Jadi nggak semuanya pria Turki itu pengumbar hawa nafsu aja gitu loh. Jadi kan banyak banget kasus yang dilecehkan secara online gitu ya, dilecehkan secara online dengan dikirimi foto-foto alat kelamin gitu, kemaluan laki-laki, atau disuruh naked gitu ya. Dan bagi kalian cewek-cewek ya yang cari ya, overall dimanapun orang berada itu ada aja gitu loh yang jahat gitu loh. Nggak semua jahat dan nggak semua baik gitu. Dan tapi si haters ini sampai yang bilang kayak gini, pasangan-pasangan mix itu bahagianya hanya di sosial media aja, nggak tahu kan kehidupan pribadi mereka itu sebenarnya nggak bahagia gitu loh. Hello gitu loh. Hello, mau kamu pasangan mix dengan negara manapun, atau bahkan yang sama-sama lokal Indonesia dan Indonesia, itu mana mungkin kita berantem terus kemudian diupload di sosial media? Gak bakalan ada. Pun kalau ada, itu memang dia gak bisa dewasa dalam menyikapi permasalahan rumah tangganya gitu loh. Hello gitu loh. Jadi buat apa gitu loh, mereka itu keluar kalau ya fake gitu loh. Mereka itu fake gitu, hanya bahagia di sosial media aja, di kehidupan pribadinya itu nggak bahagia gitu. Karena aku udah tanya secara langsung dengan orang-orangnya tersebut gitu, nggak semuanya, beneran nggak semuanya. Even aku pun juga kadang ada bahagia, kadang nggak bahagia. Kalau ditanya sekarang bahagia, sekarang saat ini saya bahagia, tapi nggak tahu nanti satu hari ke depan, 1 jam ke depan kan nggak tahu gitu loh. Jadi emosional seseorang itu up down gitu loh, up down, nggak terus menerus bahagia dan nggak terus menerus sad gitu, nggak terus menerus nggak bahagia gitu loh, sedih gitu loh. Jadi nggak nyampe ke otakku aja gitu loh. Ada orang yang bilang mereka itu fake, hanya di sosial media aja mereka itu bahagia, di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya mereka itu sengsara, nggak bahagia kayak gini karena yang suaminya itu pelit atau kayak gimana gitu. Hello gitu loh. Orang mana yang pas waktu berantem di foto, pas waktu cekcok ya, cek gitu, terus kemudian bentar, ayo kita upload di sosial media, foto dulu ya kalau kita berantem. Nggak ada, yakin nggak ada. Pun kalau seandainya ada yang curhat di sosial media tentang rumah tangganya nggak bahagia, itu berarti dia nggak dewasa dalam bermain sosial media gitu menurut aku. Kalau menurut kalian itu kayak gimana? Coba tulis deh di kolom komentar ya. Terus nih ya, kayak yang mereka bilang karena suaminya itu pelit,
nggak nggak ngasih semua salarinya ke perempuan gitu loh. Oke, gini ya, kalau khususnya orang Turki ya, yang ada di sekitar aku, banyak kayaknya YouTuber yang bahas tentang kepelitan pria Turki gitu ya. Kalau di rumah tangga aku, memang suami aku nggak pelit ya. Suami aku nggak pelit, maksudku salary semua ke aku dan aku yang lola. Terus kalau dia butuh transport, dia bakalan minta. Butuh beli rokok, dia minta. Kayak tadi aja dia mau beli buku, itu aku yang bayarin gitu, aku yang keluarin duit gitu, karena memang uangnya di aku gitu. Tapi ada yang memang pelit ke tanda kutip, bukan pelit yang negatif something gitu ya, pelit perhitungan. Soalnya di pernikahan kakak ipar aku, tepatnya itu abangnya suami aku gitu ya. Abangnya suami aku itu dia keuangan dipegang sama suaminya, dan istrinya itu nggak pegang keuangan sama sekali. Dan apakah ini yang dinamakan pelit sama beliau gitu loh? Maksudku gini loh, mereka itu nggak kasih uang, atau dalam artian pelit menurut beliau gitu loh. Tapi ipar aku itu setiap bulannya itu pasti kasih ke istrinya, yaitu uang nafkah. Pasti kasih uang nafkah. Orang Turki pasti kasih uang nafkah, even nggak dikasih semua salarinya ke istri, tapi pasti seorang suami kasih uang nafkah ke istri, itu pasti. Dan kalau seandainya ada yang nggak kasih uang sama sekali ke istrinya, itu memang oknum gitu loh, oknum. Nggak baik, karena semua orang Turki pasti itu kasih uang nafkah ke istri. Kayak di pernikahan abang ipar aku ya, di pernikahan abang ipar aku itu si istri pasti 300 sampai 400 500 lira itu pegang setiap bulan untuk keperluan pribadi istri. Terus keperluan rumah tangga seperti bayar listrik, bayar air, bayar wifi, bayar dan segalanya itu yang bayar suami gitu. Terus kemudian beli kebutuhan pokok, beli bahan makanan, itu suami gitu. Istri tinggal masak gitu. Pun kalau seandainya abang ipar aku itu nggak sempet ke pasar gitu, istrinya disuruh ke pasar, istrinya itu pasti dikasih uang lagi, bukan ngambil uang jatah bulanan istri yang uang nafkah itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau menurutku itu bukan pelit, tapi memang perhitungan gitu loh. Perhitungan yang gak negatif something ya gitu. Tapi ada juga yang gak kasih sama sekali, itu paling sekitar 2 dari 10 orang gitu, atau 1 dari 10 orang gitu. Jadi enggak gini loh. Jadi 90% itu perhitungan dan 10% itu pelit gitu. Jadi perhitungan yang kayak abang ipar aku tadi ya, Cin gitu loh. Jadi hai haters atau lovers, dimanapun berada orang, kalau ada orang baik pasti ada juga orang buruk gitu, ada juga orang jahat gitu. Enggak, misal aku baik, pasti aku ada jeleknya juga gitu loh. Ada orang jahat, sejahat-jahatnya orang pasti ada kebaikannya, atau sebaik-baiknya orang pasti ada kejahatannya gitu loh. Karena ya mau gimana, antara lover dan haters ini kadang gimana ya, yang lover susah banget untuk dikasih kenyataan gitu. Kalau seandainya calon suaminya atau boyfriendnya itu, BF-nya itu nggak worth it untuk dipertahankan, tapi ya yang penting aku suka gitu, dan yang penting aku cinta gitu. Dan yang haters, mau dikata nggak semuanya seperti itu, tetap aja yang namanya juga haters ya. Haters dan lover itu udah, menurutku nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi kalian gini loh ya, aku
aku sampai nggak bisa berkata-kata gitu loh ketika dibilang orang yang nikah sama orang Turki itu rata-rata fake gitu, hanya bahagia di sosial media. Oh my god gitu. Aku kalau iya, aku bahagia aja yang aku kasih tahu di sosial media. Masa iya pas lagi nangis aku upload di sosial media? Iya, jelek banget loh ngaku gitu. Oke, gitu aja ya. Jadi setiap orang itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Sebaik-baiknya orang itu pasti ada kejelekannya, dan sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya gitu ya, Cin ya. Aduh, aku emosi, beneran emosi loh kemarin itu di salah satu grup gitu ya, di salah satu grup Indo-Turki gitu ya. Di salah satu grup Indo-Turki yang Allah, ada yang haters itu dibenerin sampai kapanpun juga nggak bisa gitu ya. Yang lovers dinasehatin sampai apapun juga nggak bisa, ya udah gitu. Sekarang ketika kamu menjalin percintaan, please jangan hanya gunakan hati, tapi juga gunakan pikiran atau logika gitu. Jadi nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Oke, cinta gitu aja. Ini aku mau pulang. aku mau pulang. Ini aku lagi di taman pinggir jalan ya. Tuh, suami aku ada di sana. Kelihatan nggak? Tuh, itu suami aku. Itu suami aku ada di sana. Dan aku lagi di taman pinggir jalan. Memang tadi kan niatannya ke sana untuk donor darah aja gitu. Ternyata aku nggak bisa donor darah. Oke, save healthy ya, Cin ya. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, dan selalu ikhtiar lah pokoknya ya. Save healthy, save your room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waktunya pulang.